Mas Adi, di dalam pengiriman sapi, saya tahu Mas Adi itu sering berangkat sendirian, teman-teman. Jadi bawa mobil sendiri ya. Iya. Jadi beliau berangkat dari Kalimantan Timur ke Kalteng, Kalimantan Timur ke Kaltara, ya, mungkin ke Kalsel juga ya, sering ya ke Kalimantan Selatan ya. Iya. Itu sendirian. Nah, ini dalam perjalanan sendirian ini Mas Adi, bagaimana Mas Adi mengatur waktunya itu atau memanajemen sapinya sehingga sapi-sapinya itu bisa selamat sampai tujuan itu biasanya apa saja yang harus dilakukan oleh seorang sopir sekaligus mengawal sapi ini supaya sehat dan selamat sampai tujuan itu apa saja yang harus diperhatikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amin Hudanur Arif, masih tetap setia di channel TV Sapi. Hari ini saya akan membuat sedikit berbeda video hari ini, yaitu saya akan mewawancarai seorang driver truk yang tentunya masih ada hubungannya dengan sapi. Nah, salah satu sopir andalan atau truk andalan dari peternakan Podorokun yaitu adalah mobil merah ini yang sering keluar di Facebook, di YouTube. Ini biasanya mobilnya dan ini beliau adalah sopirnya. Nah, kita perkenalan dulu dengan salah satu sopir andalan Podorokun. Boleh perkenalan Mas, namanya siapa? Nama saya Hadap kamera. Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad ya? Ya. Oh. Namanya nih kayak nggak asing teman-teman. Ini kayaknya Perdana Menteri Malaysia ini. Muhammad ini. Kalau di Malaysia jadi presiden, kalau di sini jadi supir andalan sapi truk. Oke, ini saya mau tanya-tanya Mas Adi. Kalau Mas Adi sendiri punya pengalaman membawa truk ya Mas Adi? Ya. Tentunya truk ini memang tidak khusus untuk truk sapi, bukannya? Ya. Truk ini juga bisa mengangkut barang-barang atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, tapi kalau bahan-bahan yang lain kan tentunya istilahnya benda mati Mas Adi. Iya, benda mati. Benda mati. Tapi juga diperuntukkan untuk mengangkut sapi. Ya. Nah, tentunya ada perbedaan ini antara mengangkut sapi dengan mengangkut benda yang mati, benda hidup dengan benda yang mati. Nah, ini nanti saya mau tahu pengalamannya Mas Adi ini ya. Yang saya tanya dulu Mas Adi, sudah kurang lebih kalau di dunia truk ini kurang lebih sudah berapa tahun Mas Adi? Sekitaran 5 tahunan Pak. Sudah 5 tahun Mas Adi. Untuk pengalaman lingkup Mas Adi dalam membawa truk ini kurang lebih kemana aja? Misalnya ke area mana saja biasanya? Kalambun. Oh, untuk Kalimantan ya? Iya. Tapi Mas Adi kan dari Sulawesi ya, Ya. aslinya ya. Tapi Sulawesi juga cukup menguasai medannya di sana ya. Ya. Nah, dia adalah supir punya pengalaman juga di Pulau Sulawesi dan juga tentunya juga punya pengalaman di Pulau Kalimantan. Nah, ini saya tidak melebar nih. Saya ingin tanya mengenai pengalaman tentang membawa sapi saja. Nah, kalau untuk sapi Mas Adi, untuk sapi selama ini Mas Adi pernah pengalaman membawa sapi itu paling jauh atau daerah yang paling jauh untuk dijangkau untuk mengantar sapi itu kira-kira dari mana ke mana Mas Adi? Dari Samarinda sampai Pangkalan Bun. Samarinda ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu Kalimantan Tengah ya? Iya Pak. Jadi antar provinsi nih. Ya. Jadi Samarinda Kalimantan Timur, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Nah, untuk Samarinda ke Pangkalan Bun itu yang pengalaman Mas Adi waktu membawa sapi itu kurang lebih ditempuh jarak berapa lama? Itu sekitaran 2 hari 2 malam nyampe Pak. 2 hari 2 malam? Ya, nyampe. 2 hari 2 malam ini berarti berapa nih? 24 jam kali 24 jam. Berarti
48 jam. Iya, 48 jam baru nyampe, belum pulangnya. Belum pulangnya. Iya, Belum pulangnya. Jadi kurang lebih 48 jam proses pengiriman membawa sapi dari Samarinda ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Kebetulan pada waktu itu sapinya Podorukun juga ya? Iya, Pak. Sapi kita juga teman-teman. Sapi Podorukun yang dibawa. Nah inilah saya tanya juga. 48 jam itu sapi di dalam truk ini ya? Iya, Pak. Di dalam truk ini ya, yang ada sekarang ini ya. Nah, untuk biasanya, untuk manajemen waktu ya, karena sapi akan berada di dalam truk itu selama 48 jam. Iya, 48 jam. Biasanya kalau mau berangkat itu milih-milih waktu nggak Mas? Waktu-waktu yang tepat, kalau mau berangkat itu kira-kira jam berapa dari Samarinda, sehingga sampai sana nanti enak. Kalau biasanya itu kan dari Samarinda agak sorean. Sore ya? Ya, biar Milih. enggak terlalu panas kan sapinya juga di jalan. Oh, jadi Gitu milih sih. waktu Iya. berangkatnya, startnya itu rata-rata sore hari. Iya, Itu harapannya kalau sore hari, sapi pertama di truk itu perjalanan agak agak dingin enggak ya? dingin. Dingin. Jadi sore mau ke malam ya? Iya, Oh, berarti ibaratnya perjalanan itu kalau untuk sapi lebih seneng malam ya? iya, Pak. Karena dingin. Dingin. Nah, itu teman-teman. Kenapa kok kalau ngirim sapi itu seneng malam? Karena pertama adalah dingin ya? Dingin. Dingin di apa? Di perjalanan. Nah, ini saya tanya ini, pengalaman yang 48 jam ngirim sapi ini. Itu kalau truk Mas Adi ini muat berapa ekor kalau untuk pemuatan sapi? Minimal 15, Pak. 15 Ya, ya, kalau karena jarak jauhnya kan untuk pengantaran ongkos jauh. ya. Ya. Berarti truk ini muat 15 Iya. ekor. Nah, selama ini pengalaman yang kemarin yang ke Pangkalan Bun, 48 jam. Sapi itu di dalam diikat atau dilepas, Mas? Kalau Diikat, Pak. diikat. Iya. Sapi diikat ya. Iya. Diikat di tanduk ya. Iya. Diikat di tanduk, teman-teman. Di tanduk ya pastinya ya. Iya, Pak. Nah, tapi untuk yang kemarin selama pengiriman sapi gimana kondisinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Ya, aman, Pak. Sapinya aman sampai ke Pangkalan Bun. Kalteng ya, Iya. sampai ke Pangkalan Bun. Nah, jadi selama 48 jam sapinya itu kan diikat. Berarti sapi-sapi itu selama 48 jam dalam kondisi berdiri. Iya, Pak. Gak duduk sama sekali. Kalau duduk pasti kasih diri lagi nanti. Kasih berdiri lagi. Iya, takutnya nanti kan diinjak sama temannya yang lain. Kena injek sama temennya. Iya. Nah, itulah susahnya kita muatan benda hidup, muatan sapi dengan benda yang Mati. benda mati ya. Iya. Karena ini kalau ada apa-apa mati ya. Iya. Karena kalau sapi sudah mati 1 ekor aja itu sudah terasa Mas Adi Iya. ya. Ongkos kirimnya sama sapi yang mati Iya. sudah mahalan sapinya. Nah, seperti itu. Mas Adi, tentunya nggak di Kalteng saja ya. Iya. Tentunya ada nggak tempat lain yang mungkin jangkauannya jauh gitu. Kaltara, Pak. Kaltara itu Kalimantan Utara teman-teman. Nah, Mas Adi ini stay-nya di Kalimantan Timur. Iya. Ke Kaltara itu Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu bisa sampai daerah mana kalau boleh tahu Mas Adi? Tanah Tidung, Pak. Tanah Tidung ya? Iya. Tanah Tidung. Tanah Tidung itu kalau Pulau Sulawesi itu di cucunya itu. Kok Sulawesi? Pulau Kalimantan itu yang di ujungnya itu ya Tanah Tidung. Itu adalah di mana Tanah Tidung ini kalau ke sana lagi Nunukan tapi tidak bisa dilalui truk ya. Iya. Harus nyebrang ya. Iya, nyebrang. Nah, kalau ke Tanah Tidung berapa lama waktu? 2 hari. 2 hari ya? Iya, 2 hari. 1 malam. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Berarti lebih jauh yang ke Pangkalan Bun ya. Iya. Nah, kalau ke Tanah Tidung sapi dalam kondisi amannya? Alhamdulillah. Nah, ini saya bicara ini, alhamdulillah selama ini pengiriman dengan Mas Adi itu sapi-sapi dalam kondisi aman. Nah, Mas Adi, di dalam pengiriman sapi, saya tahu Mas Adi itu sering berangkat sendirian teman-teman. Jadi bawa mobil sendiri ya. Iya. Jadi beliau berangkat dari Kalimantan Timur ke Kalteng, Kalimantan Timur ke Kaltara, ya, mungkin ke Kalsel juga ya, sering ya ke Kalimantan Selatan ya. Iya. Itu sendirian. Nah, ini dalam perjalanan sendirian ini Mas Adi, bagaimana Mas Adi mengatur apa waktunya itu atau memanajemen sapinya sehingga sapi-sapinya itu bisa selamat sampai tujuan itu
biasanya apa saja yang harus dilakukan oleh seorang sopir sekaligus mengawal sapi ini supaya sehat dan selamat sampai tujuan, itu apa saja yang harus diperhatikan? Utamanya itu alasnya, Pak. Alas ya? Iya, kasih tebal. Alas. Pertama itu Iya, wajib ya? iya, Karena sehebat apapun sopir, sehat apapun sapi, kalau alasnya licin pasti patah semua ya. iya, Pak. Kalau alasnya licin ya. Iya, Karena truknya ini kan bawahnya kan besi ya. iya. Maka harus dikasih alas. Iya. Alas kalau menurut Mas Adi yang paling bagus tuh alas tuh apa Mas Adi? Rumput, Pak. Rumput ya. Iya. Karena kadang ada yang pakai pasir ya, atau pakai serbuk kayu. Iya. Cuman kalau rumputnya enak, dia enggak licin. Kalau kayak pasir biasa licin juga. Terurai ya dia Iya. ya, terurai, terbuka ya. Iya. Kalau rumput dia lebih ulet ya mungkin Iya. ya, lebih ulet, Padat dia. padat, dan kalau sapinya lapar mungkin dimakan. Kalau pasir kan nggak mungkin dimakan. Iya. Tapi rata-rata kalau sudah jadi alas nggak mungkin dimakan sapi Iya, ya. mungkin. Yang penting alasnya tebal. Kalau rumput itu kira-kira ketebalan berapa senti Mas Adi? 20 sentian ya? Ya, sekitaran gitu. Nah, sekitar 20 sentian. Berarti kita harus memang menyiapkan alas harus tebal pertama ya. Iya. Syarat aturan pertama dalam pengiriman sapi menurut Mas Adi yang sudah berpengalaman kurang lebih 5 tahun, pertama yang harus diperhatikan adalah alas. Alas kasih tebal. Alas tebal ya. Iya. Bisa rumput, bisa pasir, Iya. bisa serbuk kayu, Iya. tapi kalau menurut Mas Adi yang paling bagus memang rumput. Iya. Rumput kering maksudnya Iya. ya. Jangan rumput yang masih basah. Ya, nanti yang ngarit yang marah. Tentunya rumput sisa-sisa itu Iya. bisa dipakai ya. Nah, seperti itu. Pertama alas. Yang kedua Mas Adi, yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan sapi supaya selamat itu apa kira-kira selain rumput? Itu Pak, harus jalannya itu jangan terlalu ngebut juga loh, biar agak tidak terlalu capek sapinya. Oh, dalam membawa itu ya? Iya. Oh, tapi secara teknis ya, pertama alas tadi ya? Iya. Tali ini. Iya. Tali ini kira-kira pengaruh nggak antara sapi yang ditali di leher, di hidung, di tanduk? Itu pengaruh nggak? Pengaruh kira-kira? Pak. Kalau yang di leher kan takutnya nanti duduk mati sapinya terjepit. Tercekik ya? Iya. Di hidung juga. Iya. Paling aman kalau untuk tali pada sapi, terutama untuk pengiriman jauh, kalau menurut Mas Adi, paling aman di tali di mana? Tanduknya Pak. Diikat di tanduk. Iya. Nah, tapi itu ya. Iya. Ini saya sedikit, mumpung saya juga ingat-ingat ini ya. Jadi pertama adalah alas, kedua adalah tali, ikat tali. Iya. Yang paling aman di Tanduk. tanduk. Yang paling aman adalah ikat di tanduk, teman-teman. Maka nanti kita akan merekatkan sapi, maka kita akan lihat sapinya pasti diikat di tanduk. Iya. Apalagi jarak jauh. Iya. Untuk mencegah supaya sapi tidak tercekik ya. Iya. Oke. Itu teknis tadi, alas. Terus kedua adalah diikat di tanduk ya. Iya. Terus yang ketiga tadi adalah apa namanya? Cara membawa mobil. Iya. Nah, ini yang membedakan antara membawa benda yang lain dengan membawa sapi. Iya. Yang sering Mas Adi lakukan di saat membawa sapi, ini dalam membawa mobil itu, dalam membawa truk itu seperti apa Mas Adi? Apa yang perlu diperhatikan supaya sapinya ini selamat ini? Yang utamanya itu Pak, jangan laju, enggak ya. Baru enggak terlalu nikungnya itu jangan terlalu mata loh. Takutnya nanti kan begitu. Kan barang hidup, jadi ikut Iya. dia. Dia mengikuti Iya. ya. Jadi intinya pertama ya standar, kalau kecepatan tuh kurang lebih berapa kalau membawa sapi? Paling standar itu 60-an lah. 60 ya. Ya. Makanya teman-teman, mungkin kalau misalnya tadi Pangkalan Bun, Kaltara, itu kalau mungkin bawa mobil biasa atau bawa barang biasa, itu mungkin nggak sampai 2 hari 2 malam ya. Iya. Mungkin 2 hari 1 malam, mungkin bisa sampai ya. Iya. Tapi kalau bawa sapi, bisa hampir waktunya lebih panjang Iya, lagi, lebih karena panjang. tidak berani ngebut ya. Iya. Kalau menurut Mas Adi pun selama ini kecepatannya 60-an Iya. itu saja ya. Nah, ternyata harus pelan-pelan. Tapi supir sapi ini, bawa sapi ini harus dilatih kesabarannya, teman-teman. Nah, pertama tadi kecepatan, yang kedua kalau belok-belok itu jangan terlalu Nikung. jangan terlalu nikung Mas Iya. Adi. Oke. Tapi kalau dalam istilahnya
ngerem, pindah gigi, itu gimana nih kalau bawa sapi ini? Kalau yang sudah biasa itu ya Pak, Mm. yang penting intinya itu jangan rem dadak, Jangan yang ngerem kaget mendadak gitu. ya. Pelan-pelan, Ngegas iya. ya. Pokoknya serba slow, slow motion ya, Iya, hati-hati ya. Kita istilahnya apa ya? Sopir ini juga harus menjiwai sebagai sapi ya. iya, Seolah-olah kalau kita yang di belakang itu gimana kan gitu iya, kan. Nah, jadi harus apa namanya? Ikut merasakan ya. Ikut merasakan seumpamanya yang kalau kita posisi di belakang itu gimana kalau direm nggak, direm iya, mendadak, digas terlalu laju iya, kencang, kan tentunya akan berantakan yang di iya, belakang. Nah itu adalah ada 3 hal tadi yang Mas Adi selalu terapkan di dalam proses pengiriman sapi ya. Tapi untuk ini Mas Adi, selama di perjalanan itu pernah nggak sapi-sapi itu Mas Adi cek iya. apa apa ada yang roboh kah, ada yang terlilit kah atau gimana? Itu biasanya berapa kali atau ada waktu-waktu tertentu untuk ngecek itu? Sekitaran main-main 10 kiloan Pak, baru singgah lagi cek. 10 kilo? Iya, singgah atau 5 kilo singgah lagi. Gitu Mas Adi ya? Iya, Berarti bawa sapi ini harus benar-benar sabar ya? iya, Sudah nggak boleh ngebut, 5 kilo, 10 kilo harus berhenti. iya, Apalagi Mas Adi ini sendiri ya? iya, Sendirian teman-teman. Jadi ya solo driver, dia tidak ada penggantinya. Jadi, nah solo driver dan dia harus step by step ya. iya. 5 kilo, 10 kilo harus dilihat. Kalau misalnya ada sapi yang ambruk, ada sapi yang duduk, itu gimana? Terpaksa naik ya? Iya, naik ke si Berdiri. diri. Nah, ada nggak pengalaman gitu sapinya nggak mau berdiri gitu? Pernah juga Pak. Pernah juga Iya. ya. Tapi ada juga ya. Ini kan kita berbicara yang buruk juga. Pernah nggak sampai sapi mati gitu pernah nggak Mas? Pernah. Pernah juga. Iya. Kalau mati gitu apa namanya? Itu biasanya yang paling banyak itu kasusnya kenapa? Faktor apa Mas Adi? Pak, biasanya sapinya itu ada yang kecapean juga sudah, baru biasa ada yang sesak juga sudah yang muatan. Oh, muatannya terlalu sempit bisa, terlalu banyak muatan Iya. bisa. Atau sapinya kecapean atau mungkin sapi itu berangkat dalam kondisi tidak fit gitu ya. Iya. Sapi sakit misalnya. Gitu Memang juga dari tempatnya sakit bisa. Iya. sehingga apa yang teman-temannya tahan yang dia nggak tahan Iya. gitu ya. Bisa juga ya sampai mati gitu Mas. Iya. Tapi pernah nggak misalnya motong sapi atau sembelih sapi di atas truk itu pernah nggak sama? Pernah Pak. Pernah juga. Iya. Jadi kalau bawa sapi itu apa namanya? Ada nggak misalnya prepare persiapan bawa apa? Pisau. Ada terus Pak. Ada terus. Iya. Ini maksudnya kita bukan berdoa buruk ya Mas Adi ya. Iya. Tapi kita menjaga kemungkinan terburuk. Misalnya sapi ada yang masih sempat untuk dipotong, Iya. disembelih di tempat nggak apa-apa ya. Yang penting apa istilahnya dagingnya masih bisa dikonsumsi kan Iya. gitu ya. Tapi kalau kecekik mati dibiarkan saja mati tercekik kan nanti jadinya bangkai ya kan, Bangkai. nggak bisa dimakan Iya. kan. Nah itu jadi kalau bawa pisau ini persiapannya, Iya. persiapan untuk motong sapi ya. Iya. Nah, nanti kalau kena apa kena rahasia polisi atau apa dikirain sajam Mas nanti. Iya. Tidak bilang kan Jaga-jaga ya. Iya. Oke. Tapi kalau di dalam perjalanan sampai tadi yang 48 jam sampai 2 hari 2 malam tadi, sempat nggak misalnya mampir di jalan itu nyari rumput, nyari ngasih makan sapi atau gimana? Iya Pak. Ngasih makan sapi. Iya. Ya? Biasanya yang paling banyak, yang paling enak ditemukan di jalan itu pakan tuh apa? Yang paling enak untuk menyambung pakan di atas truk gitu biasanya. Batang pisang Pak. Oh, batang pisang ya? Iya. Batang pisang Mas Adi. Iya. Batang pisang ternyata teman-teman. Tak kira nggak rumput itu. Kan biasa kan di sini kan mayoritasnya itu di Samarinda kan hutan banyak pohon pisangnya. Pohon pisang gitu. hutannya itu kan banyak biasa. Sehingga situ. Maka yang paling sering dimanfaatkan untuk menyambung pakan sapi di atas truk itu supaya ada pakannya batang pisang. Iya. Oh, tapi batang pisang itu kan berair ya. Iya. Jadi sekaligus dia minum ya. Iya. Oh, itu mantap teman-teman. Ternyata selama ini yang sering dimanfaatkan untuk nyambung hidup sapi selama perjalanan adalah batang pisang. Tapi kalau Mas misalnya lagi berhenti, tentunya kan nggak mungkin Mas Adi bawa truk itu selama
48 jam tanpa stop berhenti kan nggak mungkin kan. Pasti ada istirahat, tidur sebentar atau di mana gitu. Kondisi sapi seperti apa Mas? Dicarikan tempat yang seperti dingin kah? Gimana? Yang bagus parkirannya, yang teduh. Yang teduh ya. Ya. Iya. Karena pernah juga saya ada supir pengalaman tuh ngirim jarak dekat aja paling nggak sampai 2 jam ada sapi mati, ternyata dia tinggal ngopi. Gitu ternyata sapinya ditinggal ngopi teman-teman. Tapi kalau Mas Adi insya Allah enggak ya Mas? Iya, enggak ada, Pak. Wah, tadi menjaga sapi dengan sepenuh hati ya. Iya. Pokoknya menjiwai. Seumpamanya kita yang dipanaskan seperti itu kan nggak kuat juga, Iya. apalagi sapi sudah perjalanan jauh kan Mas Iya. Adi. Nah seperti itu. Baik, baik Mas Adi, terima kasih banyak. Ini saya minta apa? Pesan-pesannya Mas Adi lah buat teman-teman mungkin supir-supir yang lain supaya tipsnya, supaya istilahnya membawa sapi ini sehat dan selamat sampai tujuan itu yang paling penting itu apa Mas Adi kira-kira? Tipsnya gitu dari Mas Adi. Kuncinya itu aja, Pak. Alasnya kasih tebal. Alasnya tebal. Ya. Ya, tiga tadi berarti ya? Iya. Ikat tanduk. Iya. Terus yang alas tebal, yang kedua diikat di tanduk. Kalau dia nggak pakai ini ya, Iya. kalau ya. Yang ketiga adalah cara membawa mobil tadi Iya. harus ekstra hati-hati. Iya. 60 km per jam. Karena jarang ya lebih ya. Iya. Terus harus sering dicek 5 sampai 10 kilo, turun lagi ngecek lagi, Iya. turun lagi ngecek lagi. Semua kondisi sapi dipastikan dalam kondisi aman, teman-teman. Baik Mas Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini juga kita akan pengirimannya. Iya, Pak. Nah, ini mau ke daerah mana nih sekarang nih? Nanti ini kemana nih? Daerah Wahau ya, sana ya. Daerah ini juga lumayan jauh ya. Iya. Lumayan jauh juga. Mungkin kalau berangkat dari sini malam sampai sana pagi juga Iya. ya. Oke Mas Adi, terima kasih banyak. Ini sambil nunggu truk satunya, nanti kita akan naikkan sapi juga kita akan review lagi teman-teman. Baik, mudah-mudahan Mas Adi selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, tentunya sapi-sapinya juga sehat-sehat, selamat sampai tujuan. Yang penting lagi supirnya juga harus selamat pulang sampai tujuannya. Karena istilahnya gini, kemarin ada istilah ini, Pak, kalau ngirim sapi 48 jam itu bukan sapinya saja yang susut katanya. Ternyata sopirnya juga susut berat badannya. Itu seniornya Rio, ada Mas Johan ya. Bilang gitu, Pak, maaf Pak, sapinya susut katanya. Bukan sapinya saja yang susut, ternyata sopirnya yang bawa sapinya juga susut. Pulang dari Kalteng, pulang ke Samarinda juga ikut jadi kurus teman-teman. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman para penonton selalu diberikan kelancaran dan tentunya para peternak sapi, para driver-driver pengangkut sapi selalu diberikan keselamatan dan dilancarkan rezekinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.